Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala walada. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa manittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Jumat, kalau kita mengenal dalam hitungan tahun, ada 2 hari raya, Idul Fitri yang barusan kita lalui, sekitar ya hampir 1 bulan berlalu, dan 1 bulan lagi insya Allah kita akan menjumpai Idul Adha, hari raya kurban. Hari raya tahunan kita ada 2 itu. Kalau hari raya pekanan, kita akan menjumpai hari Jumat ya, sebagai hari raya pekanan begitu ya. Nah, salah satu bagian yang istimewa dari waktu Jumat adalah sore ba'da asar hingga sekitar menjelang maghrib. Bunda Aisyah radhiyallahu anha dulu menghabiskan waktu sore beliau di hari Jumat gitu ya untuk memperbanyak majelis dzikir Quran gitu ya, bersama Quran. Kalaupun tidak bersama Quran, maka dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, yang itu adalah kebaikan. Karena Jumat sore kalau digunakan untuk berdoa pun menjadi salah satu waktu yang mustajab. Baik, sejauh ini apakah suara saya terdengar cukup jelas atau terlalu kecil atau bahkan mungkin tidak terdengar? Terdengar, Ustazah. Oke. Di layar masing-masing sudah muncul screen warna putih? Sudah. Oke. Kadang-kadang kalau pakai Zoom atau Google Meet, entah kenapa saya live sendiri gitu ya. Padahal nggak dipencet. Nanti kalau live sendiri mungkin Habibah bisa segera japri gitu ya. Biar segera dimasukkan lagi. Ini saya pakai dua gadget, satunya laptop, satunya handphone gitu ya. Layarnya dari laptop, suaranya dari handphone. Karena kadang-kadang kalau pakai satu agak riskan, kalau salah satu macet biasanya wassalam gitu ya. Dulu pernah forum penting pakai satu gadget, ternyata live dan baru tahu setelah beberapa saat setelah itu. Gitu. Baik, ini nanti sampai jam berapa Habibah materinya, Dek? Sampai 17:10 insya Allah. Ya Oke. bukan. Insya Allah 17:10. Oke, baik. Sudah di-share kah tema sharing kita pada sore hari ini? Sudah, Mbak. Kemarin udah posternya. Ya. Oh ya, oke baik. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ya, membaca tepatnya judul yang akan dibahas pada sore hari ini tentang jalan hidup yang lurus gitu ya. Gimana cara menemukan apa itu sih jalan hidup yang lurus gitu ya. Lalu kalau kita semisal salah arah, bisa pulang tidak ya gitu. Terakhir bagaimana kita istiqomah di jalan itu. Itu poin yang sampai ke saya dari Dokter Habibah. Boleh lah ya dipanggil dokter. Sebelum kita ngomong jauh tentang jalan yang lurus gitu ya, ada satu yang menarik yang perlu kita bahas. Tentang apa itu? Tentang konteks. Jadi kalau kita bicara tentang jalan yang lurus tanpa ada konteksnya, maka pembahasan itu tidak terlalu menarik gitu ya. Sebenarnya bukan masalah menarik atau tidak, tapi masalah melihat gambar besar tentang jalan hidup yang lurus itu tuh seberapa penting sih kita tahu tentang jalan hidup yang lurus. Nah, konteks seperti apa yang dimaksud? Begini teman-teman yang dirahmati Allah gitu ya. Para dokter sekalian maupun calon dokter gitu ya, maupun yang sedang akan koas maupun yang teman-teman yang masih baru masuk. Pada dasarnya hidupnya manusia itu akan melalui 5 alam gitu ya. Kalau bahasa kita 4 tempat transit dan 1 tempat tujuan. Pertama gitu ya, yang akan dilalui manusia adalah alam ruh. Nah, alam ruh ini gitu ya, adalah tempat pertama kali manusia ada. Kalau teman-teman sekalian gitu ya, besok kalau koas gitu ya, lalu ada di stase oksgen, menemani ibu hamil, lalu sampailah beliau kepada prosesi melahirkan, lalu teman-teman melihat bagaimana seorang manusia baru dengan tubuhnya yang masih mungil gitu ya, lahir dari
jalan lahir yang begitu kecil, lalu Allah mudahkan dia melebar dengan segala mekanismenya, gitu ya. Nah, sebenarnya jauh, gitu ya, sebelum teman-teman melihat bayi itu lahir dari seorang sosok ibu dengan segala perjuangannya, gitu ya, ruhnya dia itu dia sudah mengalami kehidupan di 2 tempat sebelumnya. Pertama namanya alam ruh. Bahkan kelak, gitu ya, kalau di antara teman-teman kelak ada yang menjadi spesialis obskin yang akan menemani banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan, bisa jadi, gitu ya, ruh dari bayi-bayi yang akan teman-teman bantu proses kelahirannya itu, gitu ya, sekarang ruhnya itu sudah hidup di alam ruh. Sekalipun dia belum mewujud menjadi sosok manusia, tapi ruhnya sudah ada di alam ruh, gitu ya. Bahkan teman-teman sekalian yang mungkin kelak akan menikah, gitu ya, lalu berharap sangat untuk memiliki putra, ruh dari calon anaknya teman-teman itu sudah ada di alam ruh. Dia sudah hidup di sana, gitu ya. Dan tentang alam ruh kita tidak diberikan ilmu oleh Allah lebih banyak, gitu ya, karena alam ruh ini sebagian besar, gitu ya, penjelasan tentangnya ada di tangan Allah. Dia rahasianya Allah, begitu. Nah, setelah alam ruh, gitu ya, bayi itu akan masuk ke dalam alam rahim. Nah, di alam inilah segala sesuatunya mulai bisa diobservasi, observable, gitu ya. Dulu zaman sebelum ditemukan segala kecanggihan alat, gitu ya, untuk bisa melihat apa sih yang ada di dalam rahim, gitu ya. Maka rahim itu seperti menjadi misteri. Tapi bersama teknologi yang maju, ilmu pengetahuan yang maju, gitu ya, mulai dapat diobservasi apa yang terjadi di alam roh. Nah, teman-teman sekalian jauh lebih ahli untuk bisa menjelaskan, gitu ya, bagaimana sperma bertemu ovum, lalu dia berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain sampai akhirnya kalau bahasa Al-Quran dikatakan dengan bahasa kholqon akhor, dari sperma dan ovum yang keduanya tidak membentuk manusia, gitu ya, hanya elemen-elemen tertentu, gitu ya, sampai pada akhirnya kalau di Al-Quran disifati sebagai menjadi suatu bentuk makhluk yang lain, gitu ya, dari 2 elemen tadi. Pada akhirnya dia dapat diobservasi, walaupun apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran, gitu ya, tidak sepenuhnya bisa menguak keagungan misteri yang terjadi di alam rahim. Bahkan kita juga tidak bisa menebak pasti wajahnya calon bayi yang akan lahir ini akan seperti apa, gitu ya. Tersebab di surat Luqman di bagian ayat terakhir Allah sudah mengatakan bahwa yang menjadi bagian dari sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang ada di alam rahim, sekalipun ilmu kedokteran mungkin sebagian persen, gitu ya, sudah menemukan, gitu ya, segala kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di alam rahim. Tapi masih banyak yang menjadi misteri dan itu menjadi rahasianya Allah, gitu ya. Takdir terutama, gitu ya. Tidak akan pernah ada yang tahu bagaimana takdir hidup seorang bayi yang ada di alam rahim. Dan kita yang sekarang berada di tempat yang ketiga, namanya dunia, nah, seluruhnya pernah hidup di alam rahim. Bahkan Nabi Isa alaihi salam yang beliau tidak punya ayah juga mengalami alam rahim. Yang satu-satunya manusia yang tidak mengalami alam rahim adalah Nabi Adam alaihi salam dan Bunda Hawa, ya. Nah, itu tidak mengalami alam rahim karena beliau diciptakan dari tanah langsung lalu ditiupkan kepada beliau ruh. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Kalau sekarang kita memiliki fisik, gitu ya, kalau teman-teman bisa menyentuh kepala, bisa mengobservasi kalau ada orang sakit dia demam atau mungkin teman-teman bisa mengobservasi luka orang yang diabetes, gitu ya. Nah, yang teman-teman observasi itu adalah fisiknya. Nah, fisik itu, gitu ya, begitu seseorang lahir dari alam rahim, gitu ya, baru dia bisa diobservasi secara lahiriah, secara mata kita bisa melihatnya. Dan itu hanya terjadi di alam dunia, gitu ya. Tersebab apa? Tanpa hadirnya fisik, manusia tidak bisa hidup di alam dunia. Kok bisa begitu? Iya, nanti kalau seseorang itu sudah pindah ke alam yang lain, gitu ya, maka lain ceritanya lagi, gitu ya. Media yang dia gunakan untuk hidup bisa jadi bukan sekedar fisik nyata ini, gitu ya, tapi ada media-media yang lain, gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, gitu ya, kenapa saya perlu menekankan hadirnya raga kita ini menjadi penting di dunia? Karena nanti akan ada peradaban-peradaban yang fokus terhadap hal yang sifatnya material, sampai tidak melihat hal yang sifatnya spiritual. Dan itu mengacaukan segalanya, hingga akhirnya mereka tidak menemukan jalan hidup yang lurus untuk kembali menjadi sosok manusia yang sesuai fitrahnya. Nanti kita akan coba bahas, semoga waktunya cukup. Nah, setelah alam dunia, manusia akan kemana? Oh iya, dari alam ruh ke alam rahim terjadi proses peniupan namanya. Peniupan ruh, gitu ya. Terjadi proses peniupan ruh. Dari alam rahim ke alam dunia namanya kelahiran. Kita mengistilahkannya dengan kelahiran. Lalu dari alam dunia, gitu ya, menuju alam berikutnya namanya alam barzah atau kita mengenalnya dalam alam kubur.
dari alam dunia menuju alam kubur, kita mengenalnya dengan kematian. Nah, sebenarnya istilah-istilah itu adalah istilah yang menggambarkan transisi perpindahan gitu ya. Tempat yang akan dikunjungi oleh manusia selama hidupnya. Nah, kalau sekarang kita di dunia berarti kita sudah menyinggahi dua alam sebelumnya, alam ruh, alam rahim, dan sekarang alam dunia. Di alam ruh kita berapa lama? Wallahu a'lam. Di alam rahim, teman-teman jauh lebih tahu gitu ya, berapa seseorang itu akan menghuni alam rahim gitu ya. Dalam rentang sekian bulan sampai sekian bulan gitu ya. Walaupun yang familiar di masyarakat umum disebutnya 9 bulan 10 hari. Walaupun angka itu mungkin tidak pasti plek kayak gitu. Nah, ketika seseorang itu di dunia berapa lama? Nah, ini menjadi misteri yang hanya Allah saja yang tahu gitu ya. Tidak pernah ada yang tahu usia itu akan berhenti di waktu yang kapan gitu ya. Saya hidup berapa tahun lagi nggak ada yang tahu gitu ya. Teman-teman sekalian hidup berapa tahun lagi nggak ada yang tahu. Nah, perpindahan seseorang dari alam dunia menuju alam kubur kita mengenali dengan istilah kematian yang mengundang banyak tangis, yang mengundang banyak kesedihan gitu ya. Bahkan kalau di kasus-kasus psikologi kematian itu bisa menghasilkan bahasa mudahnya apa ya, semacam gangguan mental. Kalau orangnya tidak bisa memaknai kematian itu dengan pemaknaan yang tepat akan menghasilkan pukulan yang luar biasa terhadap jiwa seseorang gitu ya. Sampai akhirnya mungkin stres, depresi gitu ya, sampai bahkan mungkin menjadi salah satu gejala skizofrenia. Ngomong sendiri gitu ya, ketawa sendiri, nangis sendiri, seperti dia sedang berbicara dengan sosok yang sebenarnya tidak pernah ada dan seterusnya. Nah, berapa lama kita di alam kubur sejak kita mati sampai hari kebangkitan tiba? Seberapa lama itu? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat kuburan itu, teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya beliau-beliau yang di kuburan itu sedang berada di tempat transit untuk dibangkitkan gitu ya. Dibangkitkan kemana? Di alam yang terakhir. Namanya alam akhirat. Nah, namanya alam akhirat. Dari kuburan ke akhirat, ini namanya kebangkitan. Kita udah melalui apa? Kita udah melalui peniupan, sudah. Kita sudah melalui kelahiran sudah, yang belum kita lalui adalah kematian dan kebangkitan. Yang sekarang di dunia ada dua fase lagi, jadi namanya perpindahan ke alam kubur namanya kematian, dari alam kubur menuju alam akhirat namanya kebangkitan. Dua fase yang akan kita alami. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa begitu? Saat kita bicara tentang jalan hidup yang lurus, urgensinya terletak pada saat kita memahami bahwa hidup itu tidak berhenti setelah dunia ini. Kalau orang berpikir bahwa setelah mati semuanya selesai, tidak penting kita ngomongin jalan hidup yang lurus. Kenapa tidak penting gitu ya? Karena sebenarnya saat kita bicara tentang jalan hidup yang lurus itu menghantarkan kita untuk sampai ke alam yang terakhir ini, ke alam akhirat. Kalau teman-teman bayangkan gitu ya, teman-teman dari Yogyakarta, dari UGM akan menuju ke luar negeri misalkan dan melalui 5 pos yang akan disinggahi. Maka setiap pos yang kita singgahi itu, saat kita berpikir bahwa akan ada tujuan akhir dan 5 pos itu hanya tempat-tempat transit gitu ya, maka kita akan menyiapkan nafas yang panjang dan kita akan berpikir satu hal, gimana caranya gitu ya, kita bisa sampai dengan selamat di tempat terakhir itu, gitu ya. Bukan bagaimana kita selamat gitu ya, hanya berpikir bagaimana kita selamat di tempat-tempat transit itu. Selamat di tempat transit, iya, tapi yang paling utama adalah kita selamat di tempat terakhirnya. Nah, maka bicara jalan hidup yang lurus itu memiliki korelasi yang kuat gitu ya. Dengan apa? Dengan visi masa depannya seorang muslim. Kenapa saya sebut sebagai seorang muslim? Nah, kita bisa lihat ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah framework cara kerja, cara kita berpikir gitu ya. Memandang hidup itu seperti apa, itu akan menentukan definisi jalan hidup yang lurus itu seperti apa. Saat kita berpikir bahwa setelah dunia semua selesai gitu ya, maka kita ya hanya akan mengejar kesuksesan dunia dan bagi kita itulah jalan hidup yang lurus. Yang penting kaya, yang penting jadi dokter sukses, punya pemasukan banyak, dikenal banyak orang, punya klinik, bahkan kalau perlu punya rumah sakit, gitu ya, melakukan banyak sekali penelitian, melakukan banyak sekali kunjungan bahkan ke luar negeri, membangun jaringan dan seterusnya. Setelah itu semua selesai gitu ya. Dan itu bagi kita jalan hidup yang lurus bagi seorang dokter, misalkan teman-teman yang di kedokteran ya seperti itu. Misalnya saya dari psikologi, kita berhasil menemukan treatment-treatment terhadap gangguan psikologis yang belum pernah ditemukan, misalkan gitu ya, treatment-treatment yang mutakhir, yang akhirnya bisa menemukan uh, kunci dari banyak sekali misteri tentang jiwa dan seterusnya. Kalau kita hanya mendefinisikan sukses itu tentang dunia, maka jalan hidup yang lurus bagi kita itu hanya akan berhenti tentang
Suaranya hilang kamu. Suaranya hilang. Sudah muncul lagi? Sudah. Tadi terakhir hilangnya dari mana? Dari mana ya? Terakhir Amah ngomong apa sebelum suaranya hilang? Ada yang dengar nggak tadi? Pas di mana? Soalnya tadi koneksi saya juga sempat ini. Sampai itu pandangan hidup, kalau mandangnya cuma dunia bakal ngejar supaya kaya, supaya ini itu. Oh ya, oke. Oh, belum jauh ya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita hanya memandang dunia, hanya memandang bahwa hidup itu berakhir di dunia, saat kita mati semuanya berakhir, tidak ada urusan kubur, tidak ada urusan akhirat, maka yang namanya jalan hidup yang lurus itu definisinya sangat singkat sekali. Yang penting sukses dunia, gitu ya, dapat segala sesuatu tentang dunia, maka semuanya sudah cukup dan itu bisa didefinisikan sebagai jalan hidup yang lurus. Nah, dulu pernah terjadi gitu ya, di Eropa, tempat di mana hari ini kalau orang mau pertukaran mahasiswa atau tempat di mana ketika orang melihat kecanggihan teknologi gitu ya, mata kita mengarah ke Eropa gitu ya, ke benua Eropa. Dulu banget, sebelum pada akhirnya dunia menjadi seperti ini bentuknya gitu ya. Peradaban Eropa ini menjadi satu peradaban yang memiliki catatan yang keras gitu ya. Kenapa disebut catatan yang keras? Saat itu gitu ya, terjadi doktrinasi gereja yang luar biasa. Jadi kalau orang itu punya pandangan yang tidak sama dengan gereja, maka dia akan mengalami hal yang disebut pengadilan inkuisisi. Dan pengadilan inkuisisi itu hukumannya mengerikan gitu ya. Kalau hari ini kita mengenal hukuman penjara gitu ya, atau mungkin hal yang paling berat mungkin ditembak mati gitu ya. Itu udah terasa ngerinya. Kalau hukuman pengadilan inkuisisi yang pernah terjadi di Eropa bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap gereja gitu ya, itu sampai hal-hal yang sifatnya misalkan gitu, dicabut giginya atau dicabut kukunya itu masih biasa gitu ya. Atau kalau perempuan mungkin sampai ditelanjangi gitu ya, terus dilakukan suatu hal yang sangat mengerikan, misalkan maaf gitu ya, terhadap kemaluannya atau terhadap organ vitalnya. Sampai seperti itu gitu ya. Nah, itu pernah terjadi gitu ya di benua yang hari ini begitu kemilau kita melihat sebagai pusat peradaban gitu ya. Nah, doktrin gereja itu salah satunya mengatakan bahwa misalkan gitu ya, bumi adalah pusat tata surya. Yang saat itu gitu ya, Galileo Galilei menjadi salah satu ilmuwan gitu ya, yang tidak menyepakati itu, bahwa yang namanya pusat tata surya itu sebenarnya adalah matahari bukan bumi. Begitu Galileo Galilei mengucapkan itu, yang hal itu bertentangan dengan gereja, maka beliau mendapatkan satu hukuman karena tidak sama dengan pendapat gereja. Waktu itu kalau tidak salah beliau terkena hukuman penjara seumur hidup, tapi tahanan rumah gitu ya, tidak sampai kena pengadilan fisik gitu ya, tapi hanya menjadi tahanan rumah seumur hidup beliau. Nah, dengan doktrin gereja yang seperti itu gitu ya, bahkan waktu itu yang namanya kitab Injil itu hanya boleh dibaca oleh para pendeta, orang umum gitu ya. Kalau mereka datang ke gereja, mereka hanya boleh mendengarkan, tapi mereka tidak boleh melihat dan membaca teks langsung dari Injil itu sendiri. Dari kejadian itu, lalu muncul dua arus penentangan. Pertama, kita mengenalnya dengan Protestan, Kristen Protestan. Satunya kita mengenal dengan gerakan ilmiah sekuler. Gitu. Kalau teman-teman hari ini punya teman yang beragama Kristen Protestan, pada awalnya gerakan itu, agama itu lahir dari protes terhadap agama Katolik yang memiliki doktrin yang sangat kuat sekali, sampai siapapun yang melanggar, maka dia harus mengalami suatu pengadilan gitu ya, atau dia harus mendapatkan suatu hukuman tertentu. Nah, lahirlah gerakan Kristen Protestan. Nah, ciri khas gerakan Katolik waktu itu adalah gerakan yang agama yang sangat menjauh terhadap dunia. Jadi bagi mereka dunia itu sesuatu yang ibarat kata bukan hanya tidak ada harganya gitu ya, tapi benar-benar dijauhi. Nah, mereka terlalu bahasa mudah kita, dunia itu seperti tidak disentuh sama sekali. Nah, terbalik dengan gerakan Kristen Protestan gitu ya. Mereka lebih memiliki nilai materialistik yang sangat tinggi. Jadi sesuatu itu disebut sukses saat mereka kaya gitu ya. Sesuatu itu disebut sebagai baik saat mereka bisa memiliki jabatan-jabatan tinggi, misal di instansi pemerintah dan seterusnya. Gitu. Jadi dunia banget. Nah, ini kebalik sama Katolik. Nah, satunya lagi adalah gerakan ilmiah. Mereka menamakan diri mereka sebagai gerakan ilmiah karena kadang melihat apa yang dilakukan gereja itu adalah suatu hal yang tidak logis dan rasional atau bertentangan dengan hal yang sifatnya ilmiah. Nah, salah satu cikal bakal munculnya peradaban ilmiah sekuler di mana
Tuhan tidak dipercaya sebagai sang kreator dari seluruh semesta gitu ya, atau ilmu pengetahuan lahir tanpa disertai oleh keberadaan Tuhan. Bahasa mudah kita begitu ya. Itu salah satunya lahir dari itu gitu ya. Bagaimana dulu mereka menghadapi gereja. Nah, akhirnya ketika mereka memandang dunia, gitu, yang disebut jalan hidup yang lurus itu ketika mereka bisa menggunakan rasio mereka sebaik mungkin tanpa harus melibatkan Tuhan. Nah, bagi mereka jalan hidup yang lurus itu yang kayak gitu. Gitu ya. Satunya lagi bagi orang-orang yang waktu itu gitu ya, mengikuti Kristen Protestan gitu ya, ya sukses jalan hidup yang lurus itu saat kamu sukses dalam kehidupan duniamu. Satu lagi gitu ya, orang-orang Katolik pada waktu itu ya teman-teman ya, pada waktu itu karena pada akhirnya setiap agama yang ada di saat itu gitu ya, semuanya mengalami suatu perkembangan gitu. Ya. Nah, penting mereka akhirnya memandang jalan hidup yang lurus itu yang sama sekali tidak berhubungan dengan dunia gitu. Nah, kalau itu adalah agama sebelah gitu ya, lalu bagaimana dengan agama kita sendiri? Sebelum akhirnya kita melihat bagaimana kita mau memandang tentang dunia, kita perlu bertanya, benarkah kita seorang muslim yang baik gitu ya? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kadang-kadang sebagian besar di antara muslim yang tidak lain adalah muslim hasil dari keturunan orang tuanya, kadang-kadang kita tidak menghargai Islam sebagai agama terbaik. Ya, Islam Islam aja begitu ya. Ya, salat salat aja. Ya, pada akhirnya kita tidak menganggap Islam itu sebagai suatu hal yang paling mulia di antara segala sesuatu agama yang ada di atas muka bumi ini. Maka sebelum saya beranjak kepada bagaimana Islam memandang dunia gitu ya, kita perlu mensyukuri dulu satu hal bahwa kita seorang muslim. Gitu. Kalau kita mau membicarakan bukti bahwa Islam adalah agama yang paling mulia dari semua sisi gitu ya, kita butuh satu sesi diskusi tersendiri gitu ya, dan sepertinya bukan sore ini kita membahas hal itu. Nah, teman-teman bisa cari ya, bukti bahwa Islam adalah agama yang paling mulia bukan hanya dari segi konsep ketuhanannya, bukan, tapi dari segi segala ajarannya gitu ya. Dari segi kehidupan politiknya, sosialnya, ekonominya, bahkan tentang kesehatan, Islam yang paling maju mengajarkan kepada setiap pemeluknya mengenai aspek-aspek kesehatan. Teman-teman bisa bandingkan gitu ya, agama mana yang mengajari gitu ya, kalau bangun tidur harus cuci tangan dulu sebelum akhirnya memegang apapun, gitu ya. Itu sunnahnya Rasul ya, kalau orang bangun tidur itu nggak boleh pegang apapun, gitu ya, itu nggak boleh langsung masukin tangannya ke dalam air, harus cuci tangan dulu. Di air yang mengalir baru boleh memegang gayung, misalkan tangannya masuk ke dalam ember itu baru boleh. Kenapa begitu? Selama tidur kita tidak tahu tangan kita pergi kemana dan sekotor apa itu. Subhanallah gitu ya. Dan yang begitu-begitu yang mengajarkan sampai hal detail itu hanya Islam. Nah, itu hanya satu contoh kecil gitu ya, betapa Islam ini memiliki satu kemuliaan yang luar biasa. Nah, bagaimana Islam memandang tentang dunia gitu ya. Ada satu kisah yang menarik untuk bisa menggambarkan tentang bagaimana Islam itu memandang dunia. Suatu ketika Rasulullah pergi ke pasar, di pasar itu beliau melihat bangkai gitu ya, keledai yang sudah mati, selain dia sudah mati, telinga satu terpotong. Gitu ya. Lalu beliau memanggil kaumnya, wahai kaumku, karena orang-orang di saat itu sangat mengenali siapa Rasulullah gitu ya. Orang-orang langsung berkumpul. Wahai Rasulullah, ada apa gitu ya? Orang-orang berkumpul. Adakah yang mau membeli hewan ini sambil menunjuk keledai yang mati sekaligus telinganya terpotong? Orang-orang merasa heran gitu ya. Merasa heran, untuk apa gitu ya? Untuk apa membeli keledai yang sudah mati, terpotong pula telinganya? Tidak ada harganya gitu ya, bahkan itu sangat menjijikkan. Gitu ya. Dan itu juga tidak ada gunanya, tidak ada harganya, tidak ada gunanya sekaligus menjijikkan. Terus orang-orang pada heran gitu ya Rasul, ya bagaimana mungkin kita membeli sesuatu yang itu sebenarnya tidak punya harga di mata kita gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Rasulullah itu hanya ingin gitu ya, sebagai intro untuk menghantarkan kata-kata asli yang ingin disampaikan Rasul. Gitu ya. Apa pesan yang ingin beliau sampaikan? Beliau hanya ingin mengatakan bahwa wahai kaumku sebenarnya gitu ya, yang ingin aku sampaikan kepadamu adalah gitu ya, saat engkau merasa jijik dengan keledai yang sudah mati sekaligus terpotong telinganya ini gitu ya, dan kalian menyebutnya sebagai bangkai yang tidak layak untuk dibeli gitu ya, tidak ada gunanya, maka ketahuilah sebenarnya dunia yang kita tempati ini sifatnya seperti itu gitu ya. Dunia yang gemerlapnya kadang buat kita silau gitu ya. Kemegahannya kadang membuat hati kita sangat menginginkannya gitu ya. Segala sesuatu yang indah-indah di dunia itu sampai membuat kita terlupa gitu ya. Bahkan mungkin gadget yang kita pegang itu, ya jangan lupa ya, gadget yang kita pegang itu juga bagian dari dunia, sampai membuat kita mungkin telat sholatnya. Nah, kadang mata kita itu tertutupi oleh keindahan dunia sampai gitu ya, hijab yang tidak tersingkap itu membuat kita salah melihat apa itu dunia. Nah, Rasul mengajak kita untuk menyingkap hijab yang menutupi mata kita untuk melihat bentuk dan rupa asli dunia itu seperti apa. Dunia itu
lebih menjijikkan bahkan dari keledai yang mati dan terpotong telinganya. Gitu ya. Bahkan di hadis lain gitu ya. Rasul cerita bahwa sayap nyamuk itu sangat kecil, dan nyamuk itu hewan yang seperti apa sih teman-teman? Beda dengan lebah gitu ya. Nyamuk itu menggigit gitu ya dan menyebabkan penyakit satu dan lain halnya gitu ya. Kalau dunia itu punya nilai seharga satu sayap nyamuk gitu ya, artinya bahkan satu sayap nyamuk itu lebih baik daripada dunia itu sendiri. Gitu. Kenapa begitu? Alam ruh punya karakteristik gitu ya. Alam rahim punya karakteristik. Karakteristik alam rahim apa teman-teman? Hangat gitu ya. Lalu dia bersifat melindungi dan menjaga gitu. Kemarin kami baru membahas tentang satu ayat di Al-Qur'an gitu ya, bahwa janin di rahim itu mereka bisa tersenyum. Gitu ya. Siapa yang mengajari mereka tersenyum? Padahal secara empiris mereka tidak pernah melakukan modeling terhadap ekspresi senyum yang mereka lihat. Bahkan bayi lahir sebulan 2 bulan mereka belum bisa melihat gitu ya. Pun terjadi modeling, mereka harus melihat ekspresi orang, oh senyum tuh kayak gini, lalu mereka bisa memodeling itu. Kalau itu mereka sudah bisa melihat dan mereka sudah di dunia. Tapi pada nyatanya pas di alam rahim pun gitu ya, banyak sekali potret-potret USG yang menunjukkan bayi itu bisa tersenyum. Bahkan kadang mereka menangis gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Nah, itu ada ayatnya di surat An-Najm yang membahas bahwa Allah lah yang menjadikan segala sesuatu itu bisa tertawa dan menangis, termasuk janin yang ada di alam rahim. Nah, di alam rahim itu segala sesuatu terjaga, hangat, dan seterusnya. Gitu ya. Bahkan seorang ibu itu kalau lagi mengandung, segala sesuatunya dipastikan aman gitu ya. Lantai jangan sampai licin kepleset, nanti itu mengganggu rahimnya, jangan sampai kejedot pintu mobil gitu ya. Kami punya teman yang waktu hamil kejedot pintu mobil, terus akhirnya beliau keguguran. Dijaga sekali kehangatan yang menjadi salah satu karakteristik alam rahim. Bahkan kata rahim sendiri itu artinya kasih sayang gitu ya. Huruf aslinya ro, ha, dan mim. Nah, saat kita bicara tentang dunia, dunia itu sendiri artinya adalah kehinaan dan kerendahan. Maka saat kita memahami karakteristik dunia gitu ya, tanpa harus kita membahas panjang lebar gitu ya, dengar kata dunia aja yang maknanya rendah, siapa sih yang mau tinggal lama di dunia? Seharusnya dengan logika yang normal, kita akan bilang ya kita nggak mau tinggal di dunia. Mau tinggal di kuburan? Enggak juga. Terus tinggal di mana ya? Di akhirat. Akhiratnya yang mana? Tujuan akhirnya adalah surga. Maka gitu ya, salah satu hal yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gitu ya, bukan ketika umatnya ini uh, meninggalkan salat, bukan hanya itu. Hal yang paling ditakutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, kembali dengan pertanyaan saya tadi, benarkah kita seorang Muslim? Itu menjadi pertanyaan penting teman-teman. Gitu ya. Saat kita tidak bisa menghargai agama kita sendiri, maka sulit bagi kita untuk bisa menerima nasihatnya Rasul. Rasul bilang apa dengan kita? Rasul pernah mengatakan, sesungguhnya saya sangat amat takut gitu ya, ketika umatku mulai terkena penyakit namanya wahan. Itu kalau di kedokteran mungkin nggak ditemukan jenis penyakit itu. Ya. Kalau teman-teman buka buku sakunya kedokteran mungkin nggak ditemukan nama penyakit itu. Karena itu penyakit yang sifatnya psikis dan sifatnya ruhiyah gitu ya. Penyakit wahan itu adalah penyakit di mana hati manusia terlanjur terikat dengan dunia, akhirnya dia jatuh cinta terhadap dunia. Gitu ya. Kalau mau pakai logika normal, gitu ya, setelah Rasul menyingkapkan hijab bagi kita, sebenarnya rupa dunia itu kayak apa, gitu ya, seperti bangkai keledai yang sudah mati dan terpotong telinganya, tapi kita masih bisa jatuh cinta dengan dunia, berarti ada sesuatu yang error dengan penglihatan kita terhadap dunia. Gitu ya. Berarti hijab itu belum terangkat dari mata kita. Hijab apa gitu ya? Yang kita lihat dari dunia hanya keindahannya, 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 keindahannya. Artinya kita termasuk orang-orang yang tertipu. Karena Rasul sudah mengangkat hijabnya untuk melihatkan kepada kita rupa asli dunia. Tapi kita masih saja tertipu. Nah, itu ada yang perlu kita luruskan. Gitu ya. Kita perlu membuka gitu ya, mata kita gitu ya, mengganti kacamata kita untuk bisa melihat dunia dengan penglihatan yang benar. Tanpa kita bisa melihat dunia dengan benar, bicara jalan hidup yang lurus itu menjadi tidak urgent lagi. Kenapa begitu? Sejak awal kita sudah tersesat. Tersesat dalam pengertian apa? Pengertian memandang dunia pun kita salah. Bahkan di Al-Quran gitu ya, diceritakan bahwa sebenarnya dunia itu gitu ya, ada ayat yang mengistilahkan dunia dengan kata mata. Mata itu artinya kesenangan. Kesenangan tapi mata'un qalil gitu ya. Kesenangan yang sifatnya amat sangat sedikit gitu. Bahkan nanti di surat Al-Ankabut ayat 64 gitu ya. Allah cerita tentang karakter dunia yang lain. Kalau tadi Rasul menceritakan karakter dunia itu tidak lebih indah, tidak lebih baik dari hewan keledai yang terpotong telinganya tadi gitu ya. Di surat Al-Ankabut Allah cerita gitu ya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan.
gitu ya. Maka seseorang itu harus hati-hati ketika melihat dunia gitu ya. Pas ngobrol sama temennya, tahu-tahu azan gitu ya. Ya bagi kita ngobrol ini lebih penting dari azan. Nah sebenarnya dia sedang terjebak dalam kemilau kehidupan dunia itu. Nah ini suatu ketersesatan yang amat sangat nyata. Kalau sudah begini kita perlu berdoa sama Allah gitu. Ya Allah, bukalah hijab kami dengan dunia sehingga kami bisa melihat wajah dunia yang asli. Gitu ya. Segala kemilauannya itu fana. Nah, ini karakter dunia yang lain gitu ya. Selain hina, lebih hina dari bangkai, karakter kedua dunia itu hanya tempat bermain, karakter ketiga dunia itu adalah fana. Gitu ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ada di surat Ar-Rahman. Gitu ya. Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu fana, termasuk dunia yang kita lihat dengan segala kemegahannya. Jadi ada orang hidupnya kaya banget sampai kita melihat ada ya orang sekaya itu gitu ya. Tapi kalau kekayaannya tidak dia gunakan untuk urusan akhirat, maka sebenarnya kekayaan itu sebentar lagi akan hilang tanpa bekas dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Gitu ya. Kemarin kami habis diskusi mengenai sosok di Arab Saudi sana, namanya Sulaiman Ar-Rajahi. Kalau teman-teman pernah mendengar sosoknya beliau, beliau adalah sampai hari ini beliau terhitung sebagai sosok yang memiliki wakaf terbesar gitu ya dalam sepanjang sejarah. Gitu ya. Kalau Utsman bin Affan memiliki wakaf sumur, waktu itu beliau mewakafkan sumur gitu ya. Waktu itu sumur biasa gitu ya. Tapi lalu diolah oleh pemerintah Saudi sampai sumur itu mengaliri banyak sekali kebun kurma yang menghasilkan banyak buah lalu menjadi amal soleh bagi Utsman bin Affan meskipun beliau sudah meninggal gitu ya. Tapi sumurnya masih digunakan sampai hari ini. Tapi orang hari ini ada yang namanya Sulaiman Ar-Rajahi gitu ya. Beliau punya masjid terbesar di Riyadh sana kalau nggak salah, kalau nggak di Riyadh di Jeddah. Besok kalau teman-teman sempat pergi haji atau pergi umrah gitu ya, mampirlah ke masjidnya Sulaiman Ar-Rajahi ini dan lihatlah profil hidupnya beliau. Kekayaannya sangat luar biasa. Usia beliau sekarang udah 80 tahun dan bagi beliau kekayaan itu nggak ada harganya. Beliau bersepakat dengan 23 anaknya. Anaknya banyak banget ya, subhanallah gitu ya. Bersepakat bahwa uang dan segala kekayaan Sulaiman ini akan diinfakkan dan diwakafkan karena bagi Sulaiman udah tidak ada harganya lagi kekayaan itu. Karena kenapa begitu? Karena bagi beliau hijab terhadap dunia sudah kelihatan dan diangkat gitu ya. Dunia itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya gitu. Nah, ada ayat yang menarik gitu ya, yang mengajarkan kita kalau dunia itu memang hina, gitu ya. Terus apa yang harusnya kita lakukan di dunia? Apakah kita nggak boleh punya uang yang banyak? Apakah kita tidak boleh punya jabatan yang tinggi? Apakah kita tidak boleh punya prestasi yang bagus? Bukan. Itu juga pemikiran yang salah gitu ya. Kenapa di awal tadi saya menekankan karakteristik dunia yang pertama lebih hina dari keledai yang mati dengan telinga yang terpotong, kedua dunia itu kata Allah di surat Al-Ankabut tadi hanya tempat bercanda dan bersenda gurau gitu ya, bukan sesuatu yang ya penting-penting gitu ya. Yang ketiga dunia itu sesuatu yang sifatnya fana. Ketika saya menyampaikan ini teman-teman, kita ini adalah faktor proteksi agar kita terjauh dari penyakit yang disebut Rasul sebagai penyakit jatuh cinta terhadap dunia. Begitu seseorang itu sudah jatuh cinta terhadap dunia, maka sebenarnya dia jatuh pada level yang paling bawah dari level-level perjalanan hidup yang lurus. Nanti kita akan lihat gitu ya, salah satu indikator bahwa seseorang itu sudah menapaki jalan hidup yang lurus adalah memudarnya kecintaan dia terhadap dunia. Terhadap hal-hal yang sifatnya material itu tidak lebih penting dari hal-hal yang sifatnya spiritual. Bagi dia, gitu ya, beli handphone 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau bahkan mungkin handphone seharga 50 juta, itu tidak lebih penting daripada dia menginfakkan uangnya. Mending dia punya handphone harga 1 juta, 49 juta lainnya dia infakkan. Kenapa begitu? Sudah memudar kecintaan dia terhadap dunia dan menguat kecintaan dia terhadap akhirat. Nanti kita akan bahas, semoga waktunya cukup gitu ya. Itu menjadi bagian dari indikator bahwa seseorang itu sudah menapaki jalan hidup yang lurus. Gitu ya. Maka di awal saya sampaikan gitu ya, betapa hinanya dunia bukan berarti kita tidak mengambil sesuatu dari dunia. Gitu ya. Tapi saya ingin itu menjadi satu faktor proteksi untuk tidak jatuh kepada cinta terhadap dunia. Kalau orang itu sudah jatuh cinta sama dunia itu bahaya. Gitu ya. Hidupnya di dunia, kehidupan dunia itu lebih dia cintai dari akhirat. Gitu ya. Segala sesuatu yang sifatnya material itu lebih dia cintai daripada segala sesuatu yang sifatnya akhirat. Kalau sudah begini, maka kita termasuk orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasul, gitu ya, terkena penyakit wahan. Dan itu kesembuhannya adalah dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Ilmu pengetahuan yang dimaksud bukan hanya tentang sains, gitu ya, tapi ilmu syar'i tentang agama kita sendiri. Mencintai agama kita sendiri itu bagian dari kita menemukan jalan hidup yang lurus. Tanpa kita bisa menghargai Islam sebagai agama kita, maka susah bagi kita untuk menemukan jalan hidup yang lurus. Begitu. Nah, teman-teman nanti bisa mencari lebih jauh gitu ya. Bagaimana sih makna kecintaan terhadap dunia gitu ya. Ini kalau mau dibahas akan jadi satu materi tersendiri gitu ya. Dan kalau dibahas dengan detail kita akan sering menangis gitu ya, menyadari bahwa ya Allah ternyata selama ini
kita menginginkan surga tapi hati kita terpaut dengan dunia gitu ya. Seolah-olah keinginan masuk surga itu jatuhnya hanya sebagai hayalan. Ditanya cita-cita tertingginya apa? Masuk surga gitu ya. Kalau kita paham bahwa kita masih mencintai diri kita sendiri, kita akan mencaci maki. Ah, itu hanya hayalan gitu ya. Hayalan pengen masuk surga, tapi buktinya kita masih mencintai dunia gitu. Suruh infak yang agak banyak aja, hati kita sangat berat gitu. Itu bukti bahwa kita masih terikat hal yang sifatnya materialistik untuk diri kita sendiri, tapi tidak punya orientasi akhirat. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap dunia yang hina seperti itu? Apakah kita tinggalkan sepenuhnya? Tidak. Kalau kita tinggalkan sepenuhnya, itu akan mirip dengan orang-orang yang memiliki paham gitu ya, meninggalkan dunia seutuhnya. Gitu, yang kalau dulu di peradaban Eropa, waktu terjadi doktrinasi gereja, itu adalah pahamnya orang-orang Katolik. Gitu ya. Lalu apakah kita harus mencintai dunia sepenuhnya? Tidak juga, karena itu akan jatuh dengan pahamnya orang-orang Kristen Protestan pada waktu itu. Ini ada catatannya ya pada waktu itu. Lalu kita harus bagaimana? Persis seperti yang Allah ajarkan di surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat pada seluruh kenikmatan yang diberikan kepadamu, tapi jangan sampai kamu melupakan bagianmu di dunia. Al-Qasas 77. Teman-teman kalau punya mushaf boleh dilihat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gitu ya. Dan carilah segala sesuatu tentang negeri akhirat. Negeri akhirat itu masa depan yang mana teman-teman? Setelah kuburan baru orang itu sampai akhirat. Nah, artinya kalau kita mau beramal untuk akhirat, kita harus punya ilmu dulu tentang akhirat. Gitu ya. Ilmu tentang akhirat itu apa? Banyak sekali. Kalau teman-teman sekarang misalkan masih kuliah gitu ya, belum sampai koas, teman-teman mungkin akan menggali banyak dari kakak-kakak angkatan koas itu ya seperti apa sih? Stase Obsgin itu seperti apa? Stase THD seperti apa? Mbak Dulu Faiza, kalau ya, boleh diulang lagi nggak, carilah segala sesuatu untuk negeri akhirat? kenapa, Dek? Boleh diulang lagi Oh nggak iya itu ya, mana di ya tadi? Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Oke, kasih Mbak, maaf kalau mengganggu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya lebih suka diinterupsi di tengah gini ya, biar semuanya lebih clear. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat gitu ya, keutamaan hidup negeri akhirat gitu ya, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu gitu ya. Allah kasih nikmat itu orientasikan untuk akhirat. Tapi jangan sampai kamu melupakan bagianmu di dunia. Nah, kalau kita mau beramal untuk negeri akhirat, teman-teman, kita perlu tahu negeri akhirat itu yang kayak apa gitu ya. Kalau teman-teman rela gitu ya, besok mau ujian GPT gitu ya, seminggu sebelumnya udah prepare sampai nggak tidur gitu ya, sampai kumpul di kosnya siapa, bahas soal bareng gitu ya, praktek bareng sambil mengoreksi, oh itu nggak tepat caranya, ini kurang tepat dan seterusnya. Segitunya kita meluangkan waktu untuk dunia kita gitu ya, tapi kita nggak mempunyai waktu untuk mempelajari akhirat, maka kita akan termasuk orang-orang yang sesat juga. Kenapa disebut tersesat? Iya, kita pandangan kita terhadap dunia begitu jelas dan betapa kaburnya pandangan kita terhadap akhirat, dan itu akan membuat kita rugi ketika sampai akhirat. Ketika persis ketika teman-teman punya kakak angkatan, mereka sudah melalui stase-stase koas dengan sangat sukses gitu ya, sedangkan kita belum, dan kita diam saja tanpa bertanya apapun gitu ya. Kita juga pengen jadi dokter yang sukses, tapi kita bahkan tidak pernah bertanya koas itu gimana sih gitu ya. Besok kalau jadi residen itu gimana sih? Berapa lama sih? Susahnya jadi residen tuh kayak apa sih gitu ya? Perjuangannya kayak apa sih gitu ya? Sampai nanti ke dokter spesialis, gimana sih perjuangannya gitu ya? Butuh apa aja di sana gitu ya? Mentalnya harus sesiap apa gitu ya? Nggak tidur malam bahkan 24 jam sekian hari gitu ya, nggak tidur gitu ya, bahkan makan seadanya. Nah, kita nggak pernah nanya ke kakak angkatan gitu ya. Tapi kita punya cita-cita untuk jadi dokter spesialis, itu lucu gitu ya. Kenapa lucu? Kita tidak mendalami sesuatu yang akan menjadi bagian dari cita-cita masa depan kita. Itu persis orang pengen masuk surga, tapi dia tidak pernah kenalan gitu ya, mencari ilmu surga itu kayak apa, ngerinya neraka kayak apa, akhirat itu kayak apa, nggak pernah cari tentang akhirat gitu ya, nggak pernah mengalokasikan waktu, itu lucu gitu ya. Maka kita kadang perlu menyediakan cermin lalu kita bertanya pada diri kita sendiri yang ada di cermin itu, benarkah kamu menginginkan surga? Kalau iya gitu ya, mari kita menjelajah negeri akhirat untuk mengilmui negeri akhirat itu sendiri. Gitu ya. Nah, ayat ini cerita tentang bagaimana adab kita terhadap dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Carilah negeri akhirat dengan apapun yang Allah berikan kepadamu dari kenikmatan yang dianugerahkan gitu ya. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Nah, apa sih yang disebut dengan jangan melupakan bagianmu dari negeri dunia? Nah, dari ayat ini kadang muncul pertanyaan menarik gitu ya. Apakah dengan ayat ini menjadi dalil bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang? Jawabannya salah, bukan seimbang.
gitu ya, bukan seimbang, tapi secukupnya, gitu ya. Kata nasibun kalau di sini gitu ya, wala tansa nasibaka. Nasibaka itu asal katanya nasoba. Nasoba itu artinya bagian, tapi bukan setengah, bukan 50-50, bukan 50-50. Kalau 50-50 itu bahasa Arabnya nisfun, bukan nisbun, beda gitu ya. Kalau nisfun baru setengah-setengah gitu ya, seimbang, 50-50 gitu ya. Tapi kalau nasobun gitu ya, nasibun kalau di bahasa Al-Qasas 77 itu gitu ya, bukan menggunakan nisfun tapi nasibun. Maknanya adalah bagian. Bagian yang seberapa gitu ya. Para ulama menjelaskan, salah satunya adalah Ibnu Katsir, gitu. Gunakan apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk sampai ke akhirat gitu ya, untuk taat kepada Allah. Gitu ya. Nah, yang digunakan, yang diambil dari dunia itu gitu ya, adalah hal-hal yang sifatnya secukupnya. Kayak misalkan gitu ya, makan, minum, gitu ya, pakaian, gitu ya, tempat tinggal, dan secukupnya yang akhirnya mendukung kita untuk bisa survive hidup di dunia. Kalau kita nggak makan, itu juga zalim, gitu ya. Kalau kita nggak berpakaian, apalagi, gitu ya. Kalau kita nggak menyiapkan segala sesuatu yang sifatnya bisa mendukung kita bisa beraktivitas, gitu ya, itu juga zalim. Nah, yang disebut jangan melupakan bagianmu dari dunia adalah ambil sedunia itu secukupnya. Kalau memang perlu makan, ya makan, tapi secukupnya. Kalau perlu tempat tinggal, ya tempat tinggal, tapi ya secukupnya. Gitu ya, tidak bermegah-megahan. Bahkan kalau seseorang itu bermegah-megahan, Allah ancam di surat At-Takasur. Gitu ya. Di surat At-Takasur itu luar biasa gitu ya, peringatan untuk orang-orang yang bermegah-megahan, mengumpulkan kekayaan, tapi itu semua nggak diorientasikan untuk akhirat. Sekali lagi, gitu ya, jatuh cinta terhadap dunia itu bahayanya luar biasa. Gitu ya. Kita akan ketutupan gitu ya, kita akan terhijab dari melihat rupa aslinya dunia. Maka gitu ya, di ayat tadi Allah menyampaikan gitu ya, beramallah untuk akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Gitu ya. Dunia mana yang dimaksud secukupnya untuk kehidupan agar kita bisa survive di dunia gitu ya. Ya makannya, ya tempat tinggalnya, ya pakaiannya. Nah, hal-hal yang seperti itu aja. Sesederhana kita bisa survive. Secukupnya banget. Sisanya gitu ya, misal teman-teman lahir dari orang tua yang Allah lebihkan hartanya, gitu ya, lahir dari pengusaha yang kaya, gitu ya, lahir dari orang-orang yang memiliki jabatan, gitu ya. Misalkan begitu, segala sesuatu yang sifatnya kebendaan dan harta teman-teman tercukupi, gitu ya. Nah, untuk apa itu semua? Gitu ya, orientasikan yang teman-teman miliki itu untuk sampai ke akhirat. Itu akan menemukan jalan hidup yang lurus dari titik itu. Gitu ya. Begitu kita salah memandang tentang dunia, kita akan pakai kenikmatan-kenikmatan harta, benda, termasuk kecerdasan, gitu ya, itu hanya untuk dunia. Adakah orang yang mengorientasi kecerdasannya untuk dunia? Ada. Dia dikasih kecerdasan, tapi kecerdasan itu hanya digunakan untuk mencari citra diri biar dianggap orang pinter, dan itu orientasinya dunia. Yang begini-begini ini fatal di akhirat. Kenapa begitu? Nanti ketika sampai akhirat, orang-orang yang beramal untuk dunianya menagih pahala di akhirat. Ya Allah, saya sudah berinfak gitu ya. Ya Allah, saya sudah membuat karya tulis yang itu memiliki manfaat orang-orang lain. Saya sudah menemukan suatu penemuan yang itu bermanfaat untuk dunia kedokteran. Gitu ya. Saya ingin melihat balasannya setelah sampai akhirat. Kata Allah, bukankah waktu itu kamu hanya menginginkan dipuji, bukankah waktu itu kamu hanya menginginkan dianggap orang baik, gitu ya, dan kamu sudah mendapatkan itu semua di dunia, maka tidak ada bagianmu di akhirat. Ya, nah ini penting gitu. Bagaimana kita memperlakukan akhirat, gunakan yang kita miliki. Bagian nikmat-nikmat Allah itu orientasikan untuk amal akhir. Yang dunia yang seperti apa? Secukupnya dengan makan, secukupnya dengan minum. Intinya hal-hal yang membuat kita bisa survive di dunia, gunakan itu secukupnya. Nah, ini bahkan saya baru masuk di prolognya ya teman-teman. Saya baru akan masuk. Gitu ya. Kalau dunia itu sebegitu mengerikannya, bahkan dunia itu sebegitu hinanya, bahkan kita hanya dipersilahkan mengambil secukupnya dari dunia, gitu ya. Padahal kita hidup di dunia, kalau hitungan waktu dunia nggak sebentar ya, 63 tahun. Walaupun kalau dibandingin usia nabi-nabi yang lain, 63 tahun itu termasuk singkat. Nabi-nabi yang lain bisa sampai ratusan. 63 itu hitungannya singkat. Gitu. Nah, pun dunia itu penuh kesesatan ya, teman-teman ya. Tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya hidayah Allah, dunia itu penuh kesesatan. Maka kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya, misalkan satu ulama meninggal, gitu ya, akan banyak sekali yang mengatakan, wah gitu ya, kita kehilangan cahaya, gitu ya. Karena cahaya itu berasal dari salah satunya ulama dan ilmu yang ada dalam diri beliau. Begitu ulama dan ilmu itu hilang, maka gitu ya, dunia ini akan penuh dengan kesesatan. Bahkan di hadisnya Rasul, gitu ya, ada satu hadis yang bagi saya itu cukup horor, gitu ya. Kenapa disebut cukup horor? Gitu ya. Hadis itu mengatakan bahwa dunia ini terlaknat dan terlaknat pula segala sesuatu yang ada di dunia kecuali yang berzikir kepada Allah. Bayangin ya, dunia ini terlaknat. Jadi kalau kita hidup di dunia, gitu ya, sebenarnya itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang di dunia. Apa-apa yang di dunia itu apa sih? Manusia juga di dunia kan? Berarti manusia juga terlaknat.
kecuali manusia-manusia yang berzikir kepada Allah. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya berzikir? Nah, itu bagian dari bagaimana kita menemukan jalan hidup yang lurus. Nah, kesimpulan dari poin ini, teman-teman, pembahasan tentang dunia ini, saya cuma pengen bilang satu hal. Dunia itu bukan tempat kita untuk tinggal, tapi dunia itu tempat meninggal untuk masuk ke dalam alam kubur, transit sebentar, akhirnya kita sampai ke akhirat. Gitu ya. Dan dunia ini, gitu ya. Dan dunia ini bukan tempat yang indah untuk ditinggali selamanya, dan bukan tempat yang tepat untuk dicintai. Nah, itu kesimpulan dari dunia. Sehingga, gitu ya, saat kita hidup di dunia, kita butuh menemukan jalan hidup yang lurus agar kita tidak salah paham tentang dunia. Nah, jalan hidup yang lurus seperti apa, gitu ya? Tinggal 9 menit. Saya nggak yakin bisa menyampaikannya secepat itu ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba. Jalan hidup yang seperti apa? Sebenarnya pembahasannya agak panjang, tapi kan coba saya ringkas. Nanti kalau teman-teman merasa belum mendapatkan sepenuhnya dari apa yang ingin teman-teman ketahui, semoga Allah memberikan teman-teman sumber ilmu yang lain gitu ya. Saya hanya memantik aja, insya Allah teman-teman akan dipenuhi pengetahuannya oleh Allah, karena Allah lah sang pemilik ilmu. Gitu ya. Karena manusia itu hanya menjadi perantara, pemilik ilmu yang asli adalah Allah. Nah, dengan kesimpulan yang seperti itu, maka sebenarnya jalan hidup yang lurus itu seperti apa? Jawabannya ada di Al-Fatihah. Kalau teman-teman ingin mengetahui versi rangkaian lengkapnya, itu harusnya dibahas dari ayat 1. Gitu ya. Kalau versi singkatnya langsung ke ayat ihdinas siratal mustaqim. Salah satu referensi yang bisa teman-teman gunakan nanti gitu ya. Kalau mau referensi lengkapnya sebenarnya bisa dari baca buku gitu ya. Ngaji langsung dengan seorang guru. Tapi kalau mau salah satu versi praktisnya teman-teman bisa mendengarkan kajiannya Ustadz Laman Ali Khan mengenai Al-Fatihah gitu ya. Beliau akan membahas urutan lengkapnya dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Cukup rekomen gitu ya, bukan cukup ya, sangat rekomen untuk teman-teman pelajari gitu ya, apa yang beliau sampaikan mengenai surat Al-Fatihah. Teman-teman akan tahu kalau misalkan kita sampai jatuh gitu ya, jatuh cinta kepada dunia, hidup kita udah hancur-hancuran, udah jarang sholat tepat waktu, udah nggak pernah sholat malam gitu ya, sama Quran jauh, ini kayak hancur-hancuran, kayak kita ini adalah penghuni neraka gitu ya, terus kita merasa putus asa. Kalau teman-teman nanti mengaji gitu ya, dari Al-Fatihah itu urut dari atas, teman-teman akan jauh dari yang namanya sifat putus asa. Kalau di psikologi kan ada kasus yang namanya depresi gitu ya. Nah, seorang muslim itu harusnya jauh dari depresi. Kenapa begitu? Ilmu yang dia miliki mengenai Al-Fatihah harusnya menjadi salah satu faktor proteksi untuk tidak sampai jatuh ke depresi gitu ya. Saat dia merasa salah jalan hidup, saat dia merasa begitu hancur hidupnya, Al-Fatihah ini menjadi salah satu surat yang luar biasa untuk menjadi faktor proteksi. Kok bisa begitu? Iya, sejak ayat 1 Allah sudah mengenalkan siapa dirinya. Saya akan coba cuplikan sedikit gitu ya. Kalau tadi rekomendasinya teman-teman bisa lihat videonya Ustaz Malihan gitu ya. Lengkapnya teman-teman bisa belajar dari berbagai sumber gitu ya. Dari banyak buku, dari ngaji langsung dengan talaki dengan seorang guru. Kalau kita lihat video kan kita hanya satu arah gitu ya. Pemahaman yang kita miliki tidak bisa di cross check kebenarannya. Tapi kalau ketemu guru kita bisa discuss untuk mengoreksi dan memverifikasi pemahaman kita ini benar apa tidak gitu ya. Jadi sebenarnya saya sangat rekomen gitu ya. Teman-teman di Inter ini punya satu mentor gitu ya yang bisa jadi tempat sharing gitu ya, hal-hal yang sifatnya akhirat. Oh itu seru sekali gitu ya. Kadang-kadang saya merasa iri betul dengan teman-teman kedokteran gitu ya, pengen punya keahlian dan handal jadi dokter, tapi juga deket banget sama Al-Quran dan Islam. Wah, saya iri betul dengan orang-orang yang kayak gitu. Kenapa ya gitu ya? Udah dititipi ilmu yang sangat berguna untuk dunia gitu ya, tapi juga dekat dengan urusan akhirat, Qurannya bagus, Islamnya bagus gitu ya. Wah, dunia akhirat dapat gitu ya, subhanallah. Gitu. Nah, itu salah satu intermezzo aja gitu ya. Teman-teman punya forum ngaji rutin misalkan gitu, punya mentor yang menjadi tempat diskusi bareng gitu ya mengenai urusan akhirat kita. Nah, balik lagi gitu ya. Salah satu hal yang menjadi ilmu yang butuh kita ketahui sebelum kita ngomongin jalan hidup yang lurus adalah hidup kita ini adalah milik Allah, teman-teman. Ketika kita mati, kita akan kembali ke Allah. Kalau hari ini teman-teman punya orang tua, kita dan orang tua kita adalah peran-peran yang sementara. Artinya, suatu saat kalau teman-teman yang perempuan ini menikah, akan menjadi milik suaminya. Gitu ya. Bukan lagi menjadi milik orang tuanya. Kita akan punya peran-peran kehidupan yang itu terus akan berganti bersama waktu. Yang tidak akan pernah berganti sejak kita lahir, bahkan sampai nanti kita di akhirat hanya satu. Apa itu? Peran bahwa kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahkan sampai akhirat nanti. Nah, kalau kita adalah hamba, kita punya Tuhan. Tuhan yang seperti apa sih Tuhan kita? Teman-teman pernah bertanya kayak gitu nggak? Allah itu Tuhan kita yang seperti apa sih? Gitu ya. Mungkin teman-teman hafal 99 Asma'ul Husna, tapi teman-teman perlu mengkaji gitu ya. Asma'ul Husna ini lebih dalam lagi. Salah satunya seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Fatihah itu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau teman-teman lihat kata bismi di sini, gitu ya, ini aslinya adalah bi plus ismi. Ini kalau kita sedikit belajar bahasa Arab. Bi artinya dengan, ismi artinya nama. Jadi ini adalah kata bismi yang ada di basmalah ini sebenarnya sudah disingkat gitu ya. Huruf alifnya hilang. Nanti kalau teman-teman bawa mushaf boleh dibandingkan dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi yang ada di surat Al-Alaq tulisannya begini. Gitu ya. Ini tulisannya sedapatnya ya, ini apa namanya, pena digitalnya lagi kurang lancar gitu ya, jadi kadang mati-mati. Gitu ya. Nah, bismi yang ada di surat Al-Alaq ada alifnya. Beda sekali dengan bismi yang ada di Al-Fatihah. Bedanya apa? Gitu ya. Nah, ini bahkan treatment psikologis sejak pertama kali surat Al-Fatihah itu dibuka dengan basmalah. Gitu ya. Begitu alif di basmalah ini hilang, lalu ba dan sin bisa berjejer. Kenapa begitu, teman-teman? Kalau di ilmu nahwu itu ada namanya sendiri gitu ya. Teman-teman bisa pelajari kalau memang berminat untuk mempelajari struktur Al-Qur'an. Gitu ya. Tapi kita belajar hikmahnya aja. Hikmahnya adalah gitu ya, hilangnya alif pada basmalah itu gitu ya, menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi kita sebagai seorang muslim. Begitu kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Gitu ya. Sebagaimana ba dan sin tanpa penghalang alif, seperti itu pula Allah ingin hadir dalam hidup kita saat kita menyebut namanya. Gitu ya. Ini bukan cocokologi, tapi memang begitulah rumus ilmunya. Hilangnya alif dalam basmalah gitu ya, mendekatkan ba dan sin tanpa penghalang, seperti itu pula sebenarnya saat seorang hamba menyebut nama Tuhannya. Gitu ya, dia mau makan, dia mau minum, bahkan dia mau ujian. Bukan hanya di saat-saat terdesak dia menyebut nama Tuhannya gitu ya. Di saat bahagia dia menyebut nama Allah, di saat sedih dia menyebut nama Allah gitu ya. Dan gitu ya, hadirnya Allah dalam hidupnya seorang hamba itu gitu ya, seperti ba dan sin. Allah sangat ingin dekat sekali dengan hambanya. Subhanallah gitu ya. Ini rahasia di balik bismillah gitu ya. Baru bismillah, belum ar-Rahman ar-Rahim. Gitu ya. Nah, segitunya banget Allah dengan hambanya. Gitu ya. Maka saat kita bicara jalan hidup, Allah sangat tidak ingin kita tersesat di dunia ini. Maka hadirlah Al-Quran, hadirlah Rasulullah. Rasulullah ini adalah bukti konkret gitu ya, dari aplikasi seluruh hal yang ada di Al-Quran. Nah, kalau kita punya Tuhan yang sedahsyat itu kasih sayangnya, kalau kita punya Tuhan yang sekeren itu ingin kedekatannya dengan hambanya gitu ya, maka siapa sih yang mau lama-lama tinggal di dunia gitu ya. Bahkan Umar Ibnul Khattab itu pernah mengatakan gitu ya, hanya ada 3 alasan aku masih mau tinggal di dunia gitu ya. Dunia itu masih bisa ditinggali karena 3 alasan. Nah, teman-teman cari sendiri ya, 3 alasan kenapa Umar bin Khattab gitu ya, mengatakan bahwa 3 alasan inilah yang membuat dunia layak ditinggali. Jadi kalau tidak sebaiknya gitu ya, kalau memungkinkan, bukan memungkinkan ya, setiap orang kan sampai takdir kematiannya gitu. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah gitu ya, dengan mengenali siapa Allah, kita akan paham saat kita sudah menapaki jalan hidup yang lurus gitu ya, kita akan mudah untuk bangkit dan tidak mudah putus asa saat kita jatuh. Nah, apa itu jalan hidup yang lurus? Ama minta 5 menit lagi ya. Ya, insya Allah. Oke. 5 menit semoga cukup. Nah, teman-teman bisa lihat di surat Al-Fatihah itu ada kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan hidup yang lurus. Ihdina as-sirat. Ini agak error ya penanya. Jadi al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Tunjukilah kami jalan hidup yang lurus. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah gitu ya, saat kita bicara tentang jalan hidup yang lurus, gimana sih karakteristik jalan hidup yang lurus? Gitu ya, as-sirat ini maknanya adalah, kalau teman-teman bisa bayangkan dalam keseharian kita menemukan jalan tol, kita menemukan jalan raya, tapi kita juga menemukan jalan tikus kecil-kecil. Nah, as-sirat itu kalau dalam bayangan kita sehari-hari, as-sirat itu seperti jalan tol yang sangat luas dan lurus. Kalau tol kan kadang pakai belok gitu ya, meskipun nggak ada traffic, tapi dia kadang-kadang berbelok, kadang-kadang ya macam-macam gitu ya, berliku-liku gitu ya, walaupun aksesnya lebih lancar dibandingin jalan raya pada umumnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan as-sirat itu jalan yang lurus dan dia besar, bukan jalan tikus. Jadi Al-Quran ada banyak kata untuk menunjukkan makna jalan. Nah, yang kita mintakan kepada Allah adalah as-siratal al-mustaqim. As-sirat ini jalan yang lurus, lebar dan lurus.
Gitu ya. Nah, kalau ini adalah jalan yang lurus, bahasa Inggrisnya apa? Straight, gitu ya. Yang kita mintakan bukan hanya jalan hidup yang lurus aja, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya cuma straight, yang kita mintakan adalah strike up. Jalan hidup yang lurusnya itu bentuknya naik. Kenapa begitu? Gitu ya. Nah, ini yang ada kaitannya sama yang kita bahas di depan tadi, gitu ya. Al-Mustaqim ini, gitu ya, bentuknya naik seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman mendaki gunung, nah seperti itulah sebenarnya model jalan hidup yang lurus itu, gitu ya, dia bentuknya naik ke atas, gitu ya, tangga per tangga. Begitu seseorang itu berhasil melakukan suatu amal soleh, begitu dia istiqomah di jalan hidup yang lurus, hidup dia akan naik perlahan, dan puncaknya adalah husnul khotimah, gitu ya. Tapi begitu dia terjerembab ke bawah, gitu ya, maka dia akan jatuh lagi untuk mencintai dunia, gitu ya. Maka jalan hidup yang lurus itu adalah jalan hidup di mana, gitu ya, kalau bentuknya seperti ini gitu ya, gampangannya. Lurus dan naik. Sirot itu lurus, al-mustaqim itu bentuknya naik. Gitu ya. Al-mustaqim itu asal katanya qoma yaqumu, artinya berdiri. Makanya kalau kita sholat malam itu istilah lainnya qiyamul lail, berdiri di malam. Qiyam itu punya satu akar kata dengan al-mustaqim. Bahasa asalnya adalah qoma. Gitu ya. Dia berubah kata menjadi mustaqim. Bahasa mudahnya dia lurus dan naik. Gitu ya. Nah, jalan hidup yang lurus dan naik, karakter jalan hidup yang lurus dan naik itu gimana? Paling bawah adalah gitu ya, tadi jatuh cinta pada dunia. Maka mempelajari karakteristik dunia itu menjadi begitu penting, gitu ya, karena dia menjadi titik asal kita untuk berprogres di jalan hidup yang lurus. Gitu ya. Di jalan hidup yang lurus kita akan berprogres. Nah, hal yang penting di jalan hidup yang lurus adalah teman-teman yang dirahmati Allah. Gitu. Kalau tadi peran-peran kehidupan itu akan terus berputar, saat kita jadi anak, kita jadi mahasiswa, yang tidak pernah berputar adalah kita akan selalu menjadi hamba Allah. Gitu ya. Prinsip pertama adalah titik awalnya adalah cinta dunia. Nah, kita harus berprogres untuk naik ke sini di jalan hidup yang lurus ini. Gitu ya. Nah, tidak kalah penting mengenai jalan hidup yang lurus adalah gitu ya. Penanya error ya. Yang poin yang kedua adalah gitu ya, pastikan bahwa selama kita menapaki jalan hidup yang lurus, kita dibersamai oleh Allah. Jalan hidup yang lurus adalah jalan hidup di mana gitu ya, setiap sisi kehidupan kita ditunjuki oleh Allah, kita harus melakukan apa di dunia ini. Teman-teman besok mau ujian, sekarang mau belajar apa gitu ya, kita butuh petunjuknya Allah. Gitu ya. Teman-teman misalnya besok akan menikah, gitu ya, dengan siapa teman-teman menikah, dengan cara apa menjemput pernikahan itu, teman-teman butuh petunjuk. Gitu ya. Karena tanpa petunjuk mustahil kita akan menemukan jalan hidup yang lurus gitu ya. Kalau bingkai besarnya jalan hidup yang lurus itu adalah Islam gitu ya, Islam the way of life gitu ya, yang di sana ada Al-Quran yang menjadi panduan dan ada Rasulullah yang menjadi teladan nyata. Tapi sebelum kita masuk ke itu semua, hal yang paling penting adalah gitu ya, di atas jalan hidup yang lurus, yang butuh kita kenali pertama kali adalah siapa itu Allah. Kenapa begitu gitu ya? Saat kita tidak memiliki siapapun dalam hidup ini gitu ya, bahkan peran abadi kita adalah hambanya Allah gitu ya, maka doa kita adalah ya Allah bersamai saya di seluruh kehidupan saya. Ini adalah prinsip pertama jalan hidup yang lurus. Gitu ya. Begitu seseorang itu menjauh dari Allah, gitu, wassalam, gitu ya. Wassalam itu gimana maksudnya? Udah selesai hidupnya. Begitu dia jauh dari Allah dan dia mementingkan hal yang sifatnya dunia, dia jatuh cinta terhadap dunia gitu ya. Ya, sudah selesai gitu ya. Maka dia semakin menjauh dari jalan hidup yang lurus. Dia naik tapi kemudian dia akan turun kembali. Maka di awal perjalanan saat kita mengenali jalan hidup yang lurus, yang perlu kita kenali adalah siapa itu Allah. Gitu ya. Karena tanpa Allah kita mustahil menemukan jalan hidup yang lurus. Gitu ya. Seseorang bisa menapaki menjadi seorang muslim yang baik, lalu menemukan jalan hidup yang lurus, itu asalnya adalah hidayahnya Allah. Tidak ada yang punya hidayah selain Allah. Maka begitu seseorang itu jauh dari Allah, otomatis dia akan jauh dari hidayah. Begitu seseorang itu sekarang sudah jadi muslim dan tidak mensyukuri Islam sebagai agamanya, tidak mensyukuri itu bentuknya apa sih? Tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya, tidak serius untuk mengamalkannya, tidak mencoba untuk menjadi lebih baik dalam setiap sholatnya, misalkan begitu. Nah, bisa jadi kita akan kehilangan hidayah itu dan kita akan jatuh cinta kembali dengan dunia. Gitu ya. Itu pertama. Kedua, gitu ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, mengenali jalan hidup yang lurus itu tidak akan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Kenapa begitu? Karena gitu, banyak sekali petunjuk yang Allah berikan lewat Al-Quran. Jauh-jauh dari Al-Quran berarti jauh-jauh dari petunjuk. Jauh-jauh dari petunjuk berarti jauh-jauh dari jalan hidup yang lurus. Kita harus seperti apa sih di dunia? Gitu ya. Kita harus bagaimana dengan dunia ini? Nah, itu semua ada di Al-Quran.
begitu seseorang itu jauh dari Al-Quran, maka dia akan jauh dari jalan hidup yang lurus. Gitu. Nah, misalkan begini, gitu ya, di Al-Quran itu diajarkan tentang yang namanya keikhlasan. Gitu ya. Ayatnya banyak sekali yang membahas tentang keikhlasan. Ada orang yang pengen mencoba untuk, dia nggak pernah sholat, terus dia pengen coba sholat, akhirnya dia sholat, berarti dia naik level, gitu ya, dari titik bawah, gitu ya, dari titik bawah, terus dia naik lagi. Awalnya dia nggak pernah sholat, terus dia sholat. Awalnya sholatnya masih bolong, lalu lengkap. Ini namanya berprogres, gitu ya. Berprogres naik ke atas, gitu ya. Berprogres naik ke atas. Nggak cuma biasa aja. Itu namanya jalan hidup yang lurus, gitu ya. Nah, berprogres naik ke atas. Lama-lama dia rajin banget sholat. Awalnya cuma sholat wajib, lama-lama jadi sholat sunnah. Selain sholat sunnah, tahajud. Tahajudnya kencang. Apakah dia disebut penghuni surga? Wallahu a'lam, belum tentu. Kenapa begitu? Ada yang namanya amal yang sifatnya batin, ada yang namanya sifatnya lahir. Kalau sholat yang kita lihat orang sholat 5 waktu, gitu ya, dia pergi berwudu, dia bertakbir, dia bersujud, itu lahiriahnya. Nah, batinnya di Al-Quran itu dikasih petunjuk, gitu ya. Dikasih petunjuk tentang apa itu? Amal yang diterima Allah itu adalah amal dari orang yang hatinya ikhlas. Nah, itu kalau kita nggak belajar Al-Quran, gitu ya, kita akan menemukan mana ikhlas itu dengan definisi yang lain-lain, gitu ya. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Al-Quran sudah memberikan petunjuk apa itu ikhlas, gitu ya. Ikhlas dalam amal soleh itu maksudnya apa? Orang kalau nggak ikhlas, gitu ya, amalnya akan ketolak. Sebanyak apapun dia beramal, kalau dia cuma pengen cari dunia, dia akan ketipu sampai akhirat. Ya, dia berharap mendapat pahala yang menggunung, ternyata dia nggak dapat apapun. Meskipun sholatnya banyak, iya, tapi dia melupakan makna keikhlasan. Yang padahal keikhlasan itu sudah ada di Al-Quran. Maka bicara jalan hidup yang lurus tidak akan pernah mungkin jauh dari Al-Quran. Gitu. Al-Quran bicara apa tentang keikhlasan, gitu ya. Nah, panjang ceritanya. Gitu. Nah, ada orang yang menapaki tangga-tangga jalan hidup yang lurus itu naik. Dia akan jatuh lagi, gitu ya. Jatuh ke bawah saat dia tidak mengikhlaskan amalnya. Hal-hal seperti ini dibahas di mana? Di Al-Quran. Nah, jalan hidup yang lurus tidak akan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Ketiga, jalan hidup yang lurus tidak akan pernah jauh dari Rasulullah. Gitu ya. Orang yang benar-benar pengen menemukan jalan hidup yang lurus, dia akan mencintai Rasul. Gitu ya. Kalau ada orang yang perlu kita cintai, gitu ya, dari kalangan manusia, maka itu adalah Rasulullah. Yang pertama kali itu adalah Rasulullah. Kenapa begitu? Rasulullah adalah prototipe dari aplikasi hal-hal yang ada di Al-Quran. Kita mencintai Islam tapi tidak mencintai Allah, ada yang kurang. Bukan ada yang kurang, kurang banget, gitu ya. Kita mencintai Islam, mencintai Allah tapi belum mencintai Al-Quran. Belum sampai kita, gitu ya. Belum sampai pada makna jalan hidup yang lurus, gitu ya. Mencintai Al-Quran tapi belum mencintai Rasulullah, belum sempurna pula. Gitu. Tersebab Bapak Rasulullah itu adalah aplikasi nyata, gitu ya. Contoh hidup yang nyata dari aplikasi-aplikasi apa yang ada di Al-Quran. Gitu. Nah, sangat menarik saat kita memiliki alokasi hidup, gitu ya. Dalam hidup-hidup kita ada waktu yang kita alokasikan untuk akhirat. Gitu ya. Salah satunya adalah mempelajari agama kita tercinta ini. Gitu ya. Islam itu bukan hanya tentang sholat, Islam itu bukan hanya tentang tilawah, Islam itu bukan hanya tentang zakat. Islam juga bukan hanya tentang menutup aurat. Islam jauh lebih hebat dibandingin hal-hal yang sifatnya superficial. Gitu ya. Superficial itu yang kelihatan dohir-dohir aja, tapi makna-makna batinnya sangat luar biasa. Gitu. Nah, sepertinya saya sudah melewat dari 5 menit, bahkan 10 menit. Harusnya 17.20, forumnya udah ditutup. Sepertinya masih ada satu hal lagi yang perlu saya bahas, gitu ya. Gimana tetap stay di jalan ini, gitu ya. Jawaban sederhananya adalah milikilah komunitas-komunitas kebaikan. Gitu ya. Dimanapun teman-teman besok berada, gitu ya. Sekarang kuliah, besok misal koas, atau jadi residen, atau jadi spesialis, atau jadi apapun teman-teman, pastikan teman-teman memiliki komunitas orang-orang solih, gitu ya. Karena memiliki sahabat yang solih itu adalah bagian yang akan menjadi wasilah, gitu ya, perantara yang menyelamatkan kita dari ketersesatan. Bahkan sampai nanti di akhirat, kalau sampai kita kepleset ke neraka, saat kita di dunia memiliki sahabat-sahabat yang solih, sangat mungkin sahabat-sahabat yang solih itu akan menarik kita, gitu ya, untuk sampai ke surga saat kita kepleset di neraka. Gitu ya. Selain itu, hal yang terpenting untuk bisa istiqomah di jalan hidup yang lurus adalah mintalah sama Allah untuk terus dihadirkan hidayah dalam hidup kita. Gitu. Saya kira cukup begitu dulu. Saya sudah lebih banyak menit, gitu ya, dari yang disampaikan oleh Habibah Afwan Zidan, gitu ya. Barakallahu fikum.